Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang algoritma Kruskal. Apa itu algoritma Kruskal? Algoritma Kruskal itu adalah salah satu algoritma untuk mendapatkan solusi dari problem minimum spanning tree gitu ya. Jadi ini menggunakan pendekatan greedy gitu ya. Salah satunya adalah Kruskal. Yang lainnya nanti kita akan bahas tentang prim. Mengenai bagaimana cara bekerjanya, algoritmanya kira-kira seperti apa, itu bisa dilihat di video sebelumnya gitu ya. Nah, di video kali ini kita hanya khusus akan membahas kompleksitasnya saja gitu ya. Oke, tapi saya tidak akan langsung masuk ke kompleksitasnya, saya akan menjalankan contoh ini dulu supaya merefresh ingatan kalian juga tentang bagaimana step by step dari algoritma yang bersangkutan ini gitu ya. Oke, jadi seperti kalian tahu ya, algoritma Kruskal itu akan asumsinya adalah kita sudah punya sekumpulan data gitu ya, satu struktur data yang menyimpan informasi tentang age di mana yang bobotnya terendah itu sudah berada di atas gitu ya. Jadi misalnya ya, jadi saya sudah punya satu struktur data tertentu yang mengurutkan data ini, misalnya ini age. Berarti saya punya ED gitu ya. Jadi ingat karena yang dilihat adalah age dengan bobot terkecil, maka yang data yang kita punya adalah data yang kita perhatikan adalah data-data age-nya gitu. Jadi misalnya ini ya, yang paling rendah apa nih? Yang paling kecil cost-nya apa nih? ED kan ya. Berarti di struktur data itu kira-kira saya punya ED dengan bobot 10, kemudian selanjutnya BC dengan bobot 20, kemudian ini ya CE dengan bobot 30, kemudian BE dengan bobot 40, kemudian CD dengan bobot 50, CD, kemudian 60 BD dengan bobot 60, kemudian yang terakhir adalah yang 70 ya, AB. AB sama dengan 70. Oke. Nah, kemudian apa yang setelah saya sudah punya struktur data ini terus apa gitu ya. Maka yang Kruskal itu adalah ya ambil aja yang paling minimum. Kemudian saya cek dia punya cycle atau enggak gitu. Ketika kita pertama kali ambil gitu, jadi ini langkah pertama ya, iterasi pertama lah gitu ya. Itu kan pasti sebenarnya dia nggak punya cycle gitu ya, tapi ya nggak apa-apa. Berarti ED ya, saya tulis di sini ED gitu ya. Oh, berarti 10 gitu, oke? Berarti ini diambil gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya akan cari yang paling kecil yang lainnya gitu ya, yang ini kan berarti sudah tidak dihitung, berarti yang ini BC gitu ya. Nah, kemudian BC dicek nih dia cycle enggak? Oh enggak gitu ya, karena dia ini sendiri ya. Berarti saya tulis di sini BC. Mungkin harusnya saya gambarnya sesuai ini gitu. Sebentar. Saya gambarnya dulu deh. Oke, jadi step 1 ini ya, tadi ya ini diambil gitu ya, saya gambarnya disamakan dengan gambar grafnya. Nah, begitu gitu ya, ED 10. Kemudian iterasi kedua adalah saya ambil BC gitu. BC kan tidak membentuk cycle, maka saya ambil juga ini 20. Kemudian yang ketiga adalah CE gitu. CE juga tidak membentuk cycle, maka saya ambil ini 30. Kemudian BE. BE itu ke sini berarti ya. Nah, ternyata dia membentuk cycle gitu. Karena membentuk cycle, maka saya tidak ambil. Ya, saya tidak ambil. Oke, nah kemudian selanjutnya CD gitu. CD 50 kan ya, CD. Nah, CD juga kalau saya buat itu akan membentuk cycle, maka saya tidak ambil. Oke. Kemudian BD. BD itu ketika saya buat juga, ini saya kasih warna. BD juga akan membentuk cycle gitu. Maka saya tidak akan ambil juga gitu ya. Kemudian AB. Nah, AB, nah itu baru yang tidak membentuk cycle gitu ya. Maka saya ambil, kemudian ini 70. Oke. Nah, kemudian tidak ada lagi yang bisa saya ambil gitu. Oke. Nah, kasus ini adalah kasus kebenaran nih. Maksudnya dia ngambilnya sampai habis gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah algoritmanya itu dia akan looping memang sebanyak ini gitu. Maksudnya sebanyak jumlah age-nya gitu. Nah, jawabannya adalah belum tentu. Kenapa? Karena ada kasus lain yang sebenarnya saya bisa berhenti di tengah-tengah gitu.
kalau gitu penentunya itu bukan jumlah edge gitu. Kalau gitu penentunya apa dong? Ini ketika saya ngambil ya, ambil ini, ambil ini, ambil ini, itu tuh saya ngambilnya tuh berapa kali gitu. Ya, tadi kan pertanyaannya adalah apakah sejumlah edge ini semuanya gitu? Enggak gitu kan. Bisa jadi dalam kasus lain saya ngambilnya nggak sebanyak itu. Oke, saya kasih satu kasus lagi ya. Ini karena kita akan pakai nanti buat ini ya, buat apa? Menghitung kompleksitas supaya kebayang gitu ya. Saya punya C, punya D, kemudian punya E gitu ya. Terus sampai ini aja lah ya, sampai A, B, C, D aja lah ya, ini ya. Oke, misalnya ini saya ini 10, ini 30, kemudian ini 20, ini 60, kemudian misalnya yang ini 40 lah ya, ini 40, yang ini 10, 20, 30, 50 belum ya. Oke. Nah, misalnya kalau dalam kasus ini, tadi berarti saya punya apa aja nih? Yang paling rendah berarti AB ya. AB-nya itu 10, kemudian yang 20-nya CD, kemudian BD 30, kemudian AB, CD, BD 30, 40-nya BC 40, kemudian 50-nya AD, kemudian 60-nya AC. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Oke, jumlah H-nya ada 6. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini dulu ya. Tadi kalau ini jumlah H-nya itu sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jumlah H-nya 7. Nah, berapa kali iterasi yang dilakukan itu sebanyak H-nya gitu. 7 kali juga gitu kan ya. Oke, untuk mendapatkan minimum spanning tree. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. Apakah sama iterasinya sama dengan jumlah H-nya? Ini jumlah H-nya ada 6, gitu ya. Jumlah iterasinya berapa? Itu yang mau kita cari. Oke, nah tadi ya, misalnya saya ambil AB, berarti kan A, B gitu. 10 gitu ya. Oke, diambil. Nah, kemudian CD itu juga tidak membentuk loop 20, maka saya ambil juga. Nah, kemudian BD itu 30 ya. Kita lihat BD ini membentuk loop enggak? Enggak kan? 30. Berarti ini 30. Saya ambil. Nah, ini kita bisa stop sampai di sini. Kenapa stop? Karena semua vertexnya sudah terhubung gitu loh. Kan kita nyari minimum cost kan. Kalau kita nyari minimum cost, pasti kita pengennya H-nya juga jumlahnya kan pasti minimal gitu. Ya buat apa kita menambahkan satu lagi gitu. Kalau minimum spanning tree itu kan syaratnya adalah semua vertex itu sudah terhubung gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti itu, ini kan berarti iterasinya ternyata hanya 3 kali gitu. Oh, apakah jadi setengah E? Kan enggak juga gitu. Karena dalam kasus yang ini sama dengan E gitu. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar gitu ya, tapi memang yang dilihat itu sebenarnya bukan H-nya gitu. Kalau kalian perhatikan apa yang dilihat? Yang dilihat adalah tadi, apakah semua vertexnya sudah terhubung gitu. Itu aja yang dilihat. Nah, terus gimana dong cara ngomongnya gitu ya di pseudocode kalau semua vertexnya sudah terhubung itu gimana? Itu tuh berarti sejumlah apa gitu. Karena ketika kita mau ngomongin kompleksitas kita harus lebih detail ya. Kalau pseudocode yang hanya tadi misalnya implementasi dari Kruskal gitu, saya bisa tulis misalnya kalau kalau semua vertexnya sudah terhubung gitu. Misalnya mungkin saya bisa tulis gitu. Tapi ketika kita mau ngomong kompleksitas kan jadi nggak tahu ya. Jadi kalau semuanya terhubung itu jadi berapa gitu? E kah, setengah E kah atau apa gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, nih lihat deh ya. Nih, ketika saya punya 5 buah vertex, maka saya akan punya berapa edge gitu untuk minimum spanning tree. 1, 2, 3, 4 kan ya? Iya nggak? Si edge itu ada 4 gitu jumlahnya. Dari ini gitu ya, maka edge untuk minimum spanning tree gitu ya, jumlahnya itu sama dengan 4. Gitu kan ya? Dari 7 edge yang saya ambil cuma 4 gitu. Sementara kalau ini ada 4 kan ya vertexnya, maka dia edge yang diambilnya berapa untuk MST gitu. Itu hanya 3 gitu ya. Oke. Apakah ada hubungannya antara ini dan ini gitu ya? Nah, sebenarnya yang harus kita lihat itu bukan edge-nya, tapi vertexnya gitu kan. Tadi kan katanya syarat dia jadi MST itu adalah ketika semua vertexnya terhubung gitu. Kalau misalnya vertexnya ada N,
Berarti berapa minimum edge yang kita perlukan supaya semua vertex itu terhubung? Ya, jadi kalau misalnya ini ya ada n gitu ya, ada vertex n, maka berapa minimum edge yang saya butuhkan untuk semuanya terhubung? Kan sebenarnya n-1 kan ya. Jadi misalnya saya punya ini. Pasti kan saya butuh edge-nya entah gimana bentuknya, tapi pasti -1 dari jumlah vertex-nya gitu. Kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya hanya butuh 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kalau ditanyanya iterasinya berapa kali, itu iterasinya sebenarnya adalah ketika jumlah edge-nya itu sama dengan jumlah vertex min 1 gitu. Jadi saya akan melakukan algoritma akan melakukan looping selama sampai nilai edge-nya memenuhi tadi gitu. Kalau yang ini ya tadi ya, kalau kalian masih ingat nih, ketika sampai di iterasi ketiga sampai CE, berarti kan ED masih ED ini ya ED, kemudian BC, kemudian CE. Nah, ini ya, tadi kan sampai 3 step kan dia baru sampai situ. Nah, ini kan baru berapa? Edge-nya kan baru 3 kan ya. Jadi sampai step ini edge-nya itu baru 3 gitu. Padahal dia butuh edge-nya berapa untuk MST? 4 gitu, karena vertex-nya ada 5 gitu kan ya. Maka dia terus loop gitu. Maka ketika dia ambil yang ini, oh nggak bisa nih karena cycle. Maka dia terus loop gitu. Karena baru 3, dia nyarinya 4. Maka pas sampai di sini, oh sudah 4 gitu kan edge-nya. Maka dia berhenti. Walaupun dia pasti berhenti karena edge-nya memang sudah habis kan ya. Ini kan udah sampai mentok nih sampai bawah. Sementara kalau yang ini, dia tidak perlu, ini tidak perlu dilakukan gitu. Tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena ketika dia sampai sini, ternyata jumlah edge-nya sudah 3 gitu, memenuhi dengan yang tadi MST itu, karena kita pengen yang sesedikit-sedikitnya gitu, minimum cost. Jadi edge-nya diambil sesedikit-sedikitnya, yang penting sudah terpenuhi bahwa semua vertex-nya sudah terhubung. Oke ya, itu ya. Mudah-mudahan itu bisa ditangkap gitu ya konsep awalnya. Nah kemudian kalau gitu jadinya berapa dong kompleksitasnya gitu ya. Oke. Kompleksitasnya adalah gitu ya, time complexity-nya itu adalah untuk input size n, sebenarnya kita bisa lihat di 2 kasus gitu ya. Kasus pertama adalah kasus base case. Kasus base case. Ya saya coba bagi ya, walaupun kalau sebenarnya ya kalau misal kalian tidak cukup waktu gitu ya, memang tidak ditanyakan gitu ya, itu kita cukup lihat worst case-nya aja atau average case-nya gitu ya. Jadi worst case-nya lah ambil gitu ya. Jadi kalau misalnya base case, apa saja yang kita perlukan untuk dapat menjalankan algoritma Kruskal itu gitu. Oke, yang pertama adalah sebenarnya saya membuat struktur data sih. Ya, yang tadi ya ini kan ini diperlukan nih sebenarnya ini. Ini diperlukan gitu kan. Jadi yang dikasihkan ini grafnya gitu. Yang dikasih adalah graf. Graf itu apa isinya? Ada informasi vertex, informasi edge, kemudian informasi bobot dari edge yang bersangkutan. Nah, kan kita harus membuat satu struktur data sedemikian rupa sehingga bisa mengcover itu gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa diasumsikan bahwa struktur datanya udah ada gitu ya. Tapi karena gini, struktur datanya bisa macam-macam. Misalnya kalian pengen pakai array biasa. Nah, kalau pakai array biasa itu jadinya jadi agak mahal gitu. Kenapa agak mahal? Karena setiap saya mau ambil, berarti kan saya harus find min dulu gitu ya. Find min gitu. Nah, mungkin ada struktur data yang lebih bagus gitu ya untuk menyimpan graf di dalam di dalam suatu struktur data tertentu gitu ya. Nah itu ada, kalau kalian masih ingat struktur data ya, kelas struktur data itu ada satu struktur data yang biasanya kita pakai untuk menyimpan graf gitu ya. Kalau kita pengen dapatnya nilai minimum terus gitu, atau kita maunya dapatnya nilai maksimum terus gitu. Kalau dalam kasus ini kita pengen yang minimum terus, itu berarti kita pakai yang namanya min heap gitu. Ya. Saya nggak tahu kalian masih ingat atau enggak. Kalau misalnya kalian sudah lupa, coba dilihat lagi teori tentang heap gitu ya, priority heap. Oke. Jadi priority heap itu kalau sekarang kita prioritasnya berarti yang minimum kan, jadi min heap gitu ya. Mungkin kalian bisa cek kalau sudah lupa gitu ya. Oke, jadi kalau dalam kasus ini misalnya saya kalau mau bikin min heap, ya ini aja
saya akan membuat ini ya. Kalau heap itu ya ini ya bentuknya ya begini gitu ya, tree ya. Nah, ini isi tiap vertexnya itu adalah age gitu. Ya, jadi vertexnya ini age. Oke, informasi age misalnya AB-nya 10, terus ini CD-nya 20 dan seterusnya. Oke. Walaupun ya tadi ya, kalau misalnya kalian pengen bentuknya array juga sebenarnya ya mungkin bisa cuma jadi lebih mahal aja. Oke, base case-nya apa jadinya? Base case-nya adalah tadi kalau misalnya, pertama sorry, saya harus tulis dulu ongkos buat bikin heap-nya ya. Tadi kalau misalnya kita build heap itu ongkosnya linear gitu, makanya cukup murah gitu ya. Jadi makanya heap itu dipakai gitu, supaya nanti proses selanjutnya jadi lebih enak juga. Oke. Jadi build heap itu ongkosnya n gitu. Nah, terus ditambah apa gitu ya? Ketika saya mau bikin Kruskal kan bukan cuma build heap kan ya. Ketika saya pengen bikin mengimplementasikan algoritma Kruskal, maka setelah heap-nya sudah ada, maka apa yang saya lakukan gitu? Yang saya lakukan adalah tadi kan ya, saya ngambil gitu. Nah, ini jadi O1 nih ngambilnya. Jadi kesannya O1 ya gitu ya. Ambilnya O1. Kenapa? Karena saya tinggal ambil yang paling atas gitu. Tapi yang namanya heap, kalau saya ambil yang paling atas itu berarti dia ngambil root-nya, maka ada mekanisme yang namanya heapify. Jadi fix heap gitu. Heap-nya di fix lagi sedemikian rupa sehingga heap-nya propertinya jadi min heap lagi gitu. Oke, kalau kalian tidak tahu apa yang saya bicarakan sekarang, kalian harus buka lagi min heap gitu. Jadi di min heap itu ada yang namanya tadi construct, build heap, kemudian ada heapify gitu ya. Ada sebenarnya ada lagi decrease sama increase key gitu ya. Nah, itu pengetahuan dasar yang kalian harus tahu ketika kalian pengen pakai heap sebagai struktur data untuk ini Kruskal ini gitu ya. Oke. Nah, jadi proses yang tadi ngambil gitu ya, ngambil satu ini gitu ya, itu sebenarnya ada ongkosnya gitu. Jadi ketika ambil satu gitu ya, ambil yang minimum gitu ya, maka ininya sih O1 gitu ya. Tapi efeknya adalah ketika saya ambil itu saya harus memperbaiki strukturnya supaya jadi min heap lagi. Nah, itu adalah sebanyak berapa? Sebanyak kalau heapify itu tuh log n gitu ya. Nah, n-nya ini apa gitu? Nah, kalau tadi kan gini. Kalau tadi ini min heap yang kita bangun itu kan ininya berdasarkan jumlah edge kan. Jadi kayak misalnya ini ya, ini kan jumlah edge-nya ada berapa nih? Ada 6 ya. Berarti saya akan punya entah gimana bentuknya gitu ya, tapi saya akan punya 1, 2, 3, 4, 5, saya akan punya 6 gitu. 6 buah vertex di heap-nya, di mid heap-nya. Artinya jumlah n-nya, n di sini gitu ya, jumlah vertex-nya itu adalah jumlah dari edge gitu ya. Nah, proses heapify itu untuk setiap yang manapun gitu ya, itu adalah log n gitu ya. Jadi proses heapify itu kompleksitasnya log n. Nah, n-nya karena dalam kasus ini n-nya adalah jumlah edge gitu ya. Jadi jangan sebut n ya, karena n itu kita nggak tahu n itu jumlah vertex atau jumlah edge itu. Karena sekarang kalau di graph itu ada 2 gitu. Ya, beda dengan array biasa kan ya. Kalau array biasa itu kan ya udah n itu ya jumlah elemen itu aja gitu ya. Nah, sementara sekarang ada edge, ada vertex. Jadi saya akan bilang bahwa ketika mengambil kemudian memperbaiki itu sebenarnya ini ada log E gitu. Oke. Ya, jadi ya O1 ditambah log E ya log E aja gitu. Nah, ini saya tambahkan log E gitu. Nah, tapi kan log saya mengambil itu kan tidak satu kali kan? Iya enggak? Kayak tadi kan ini ngambil ini, itu kan log E itu cuma ini jadi ngambil yang paling atas aja nih si 10 ini. Berarti kan yang ini juga ketika saya ngambil 20 kan log E lagi gitu. Ketika saya ngambil 30 kan log E lagi gitu. Jadi log E-nya berapa kali? Jadi log E tambah log E tambah log E gitu ya. Jadi kalau dalam kasus yang ini, log E-nya dia dikali 3. Log E tambah log E tambah log E gitu. Tapi kalau kasus yang di atas, nah ini log E-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi walaupun dibuang ini tetap diambil kan ya. Jadi tetap ada ongkosnya gitu.
Sementara ini 7 kali gitu. Nah, karena ini base case ya, ini kan base case ya, karena yang base case yang ini kan ya, dia cuma ngambil 3 kali terus udah selesai gitu ya. Dia tidak ada waktu yang terbuang gitu. Kalau ini kan ada yang silang-silang, ini kan ini ngabisin waktu tuh ya. Udah diambil nggak dipakai lagi gitu ya. Maka base case-nya adalah dia tadi sebanyak apa ini? Sebanyak V minus 1 gitu. Jadi log E-nya berapa kali dia lakukan? Ya sebanyak V minus 1 gitu. Jadi V minus 1 dikali log E. Kalau dalam kasus ini berarti 3 log E gitu. Ya. Oke. Nah kan ini saya salah nih. Jadi saya nggak boleh sebut N ya. Kenapa nggak boleh sebut N? Tadi saya sudah bilang, tapi saya sendiri nulis N. Oke, N di sini apa tadi? Ketika build heap, tadi kan banyaknya adalah sebanyak H ya. Berarti ini harusnya jumlah H. Oke, ini adalah jumlah H gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya kompleksitas base case ya ini sih. Jadi E ditambah V minus 1 log E gitu. Nah, tapi kan kok kayaknya kompleks banget gitu ya. Ini misalnya ini T untuk base case gitu ya. Time complexity untuk base case-nya adalah jumlah H-nya ditambah dengan, berarti ini saya balik ya, V minus 1 log E gitu. Atau kalau kita mau sederhanakan, karena minus 1 ini nggak akan berpengaruh juga nanti, maka kita tulisnya E ditambah V log E gitu. Ya. Oke, nah tapi sebenarnya kita harus bisa lihat ini, apa namanya? Jadi gini, sebenarnya tergantung jenis grafnya. Graf itu kan sebenarnya ada yang sparse ya, yang jarang gitu si H-nya, ada yang dense gitu. Yang misalnya perfect gitu ya, graf perfect. Jadi semua misalnya A, B, C sama D gitu. Ini A tuh ada ke semuanya, B juga ada H ke semuanya gitu. D juga ada ke semuanya gitu. Nah, ini disebutnya dense. Sementara kalau sparse tuh ya mungkin ya cuma gini aja misalnya. Cuma gini misalnya gitu. Atau malah gini doang gitu ya, atau gini gitu. Itu jarang lah gitu. Oke. Jadi jumlah sparse itu ketika jumlah H-nya itu mirip-mirip sebenarnya sama jumlah vertex. Sementara kalau yang dense itu jumlah H-nya itu lebih banyak daripada jumlah vertexnya, itu disebutnya dense. Atau penuh gitu ya di jalur. Oke. Nah, kalau kita lihat kita ambil yang ini dulu ya, yang worst, ya bukan worst case lah, yang dense gitu ya. Yang dense kan jadinya lebih sibuk lah ya, karena dia banyak. Maka sebenarnya saya bisa bilang bahwa dense itu tuh jumlah H-nya, jumlah H ketika dia padat itu sebenarnya mirip dengan jumlah vertex dikuadratkan itu, walaupun nggak selalu gitu. Tapi sebenarnya mirip dengan jumlah vertex dikuadratkan. Sebenarnya V minus 1 sih. Iya nggak? Gini. Gimana ya? Saya ambil yang inilah ya. Kalau misalnya dense itu kita anggap sebagai komplit lah, yang paling benar-benar dense itu adalah graf komplit gitu. Artinya semua H dia punya, semua vertex dia punya H ke vertex yang lain gitu ya. Misalnya ini. Berarti kan kalau misalnya vertexnya ada 4, artinya A pasti H-nya punya 3 gitu. Karena dia harus menghubungkan ke semua vertex. Oke? Berarti A ini pasti tangannya gitu ya, H-nya itu punya 3. Terus dia juga ya punya 3 juga gitu. Dia harusnya punya 3 juga, dia punya 3 juga, gitu lah kira-kira. Ya, kalau kita bisa walaupun kalau di sini ya jadinya bukan 3 kali 4 gitu ya. 3 kali 4 kan 12 ya, padahal kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, cuma 6 gitu. Cuma 6. Ya, kelihatannya cuma 6, tapi kan ini sebenarnya kan arahnya bolak-balik ya. Kalau arahnya bolak-balik tuh artinya sebenarnya 2 kali lipatnya gitu. Iya kan? Ya. Jadi kalau kita mau bilang ini gitu ya, itu sebenarnya saya bisa bilang bahwa H-nya itu V minus 1 dikali jumlah H-nya gitu. Jadi sebenarnya gini. Nah, kayak gitu lah. Ini dense gitu ya. Penuh gitu. Nah, ini kan sebenarnya V kuadrat kan ya. Jadi makanya beberapa literasi itu menyebutkan bahwa jumlah H ketika grafnya dense itu ya kira-kira V kuadrat. Oke. Nah, sementara sekalian aja ya buat yang nanti karena kan buat base case. Sementara
Kalau misalnya yang sparse itu kita sebut bahwa E-nya itu sama dengan V gitu ya. Walaupun kalau kita mau precise ya E-nya sama dengan V-1 lah misalnya. Tapi ini kira-kira segitulah, kira-kira sama dengan V lah ya, mendekati V. Oke, mudah-mudahan bisa menangkap pendekatan-pendekatannya ya. Karena ini memang tidak E itu nggak persis sama dengan V, E juga tidak persis sama dengan V kuadrat. Jadi itu benar-benar mendekati lah gitu ya. Bahwa yang disebut dengan dense itu jumlah EC itu mendekati V kuadrat. Kalau misalnya yang disebut sparse itu jumlah EC mendekati V gitu. Jadi ini harus lihat teori graf. Oke. Dengan pengetahuan itu, maka sebenarnya kita bisa jadi ada dua versi. Kalau misalnya sparse gitu ya, di mana tadi E-nya itu jumlah E-nya mendekati V gitu ya, maka kita bisa bilang bahwa kompleksitas untuk base case-nya itu adalah berarti V ditambah dengan V log V gitu ya. Nah, kalau kita lihat V dengan V log V itu kan lebih signifikan yang ini gitu ya, kalau dilihat dari ordernya. Maka kita bisa bilang bahwa kompleksitas untuk base case untuk kruskal itu adalah V log V gitu. Ini kompleksitasnya. Jadi saya supaya tidak sama dengan saya bilangnya begini. Nah, jadi V log V itu adalah batas atas dari time complexity-nya kruskal. Oke. Nah, sementara kalau misalnya yang dense, kita lihat kan karena bisa jadi sama gitu ya. Kita lihat satu-satu. Tadi katanya E-nya itu mendekati V kuadrat gitu kan ya. Maka kalau kita lihat di sini ya kita bisa ganti juga. Misalnya ini ya V kuadrat ditambah ininya V gitu ya. V dikali log E kan. E-nya adalah V kuadrat. Nah, kalau V kuadrat kan sebenarnya ininya keluar ya 2V gitu ya. Ininya log V gitu. Nah, ini berarti jadi V kuadrat ditambah 2. Nah, 2-nya nanti kan diabaikan ya. Jadi sebenarnya V log V gitu. Nah, lihat nih. V kuadrat sama V log V itu berarti yang mana yang lebih ini? Yang lebih tinggi ordernya. Kan yang V kuadrat ya. Karena kan V kuadrat itu kan berarti V. Terus saya abaikan deh tanda ininya supaya nggak pusing. Jadi ini kan sebenarnya V kali V dengan yang V log V gitu. Ini kan V sama V. Log V kan nilainya lebih kecil daripada V ya. Berarti ini yang diambil. Nah, ternyata beda gitu. Berarti base case untuk yang dense itu sama dengan big O gitu ya. V kuadrat gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya kalau misalnya saya ditanya cuma satu gitu ya, kalau base case yang mana? Ya berarti kita harus pilih yang lebih tinggi gitu. Jadinya OV kuadrat gitu. Karena kalau V log V itu ya masuk OV kuadrat gitu. Kalau kita bilang V log V itu tidak berlaku untuk yang V kuadrat ini gitu ya. Oke, nah itu base case. Nah sekarang kita lihat yang worst case gitu ya. Kebetulan kalau di kurs kali ini average case sama worst case-nya sama ya. Nah ini yang biasa ditanyakan sebenarnya. Nah kita lihat worst case. Tadi worst case itu sama ya. Ketika kita build heap ya, itu sama-sama E gitu kan ya. Nah kemudian ditambah dengan tadi ya yang deletion itu ya, delete sama hippify. Deletion itu ini ya, ketika kita tadi ngambil yang paling ketika kita ngambil yang paling atas, itu tuh kalau di min heap itu tuh sebenarnya deletion, root deletion. Jadi rootnya diambil, maka si pohonnya ini kan kalau kehilangan root kan jadi kayak copot gitu kan ya. Nah itu harus ada proses yang namanya hippify yang tadi log E tadi gitu. Nah sekarang cuman bedanya apa? Jadi sebenarnya sama kan ya. Prosesnya tuh ada proses hippify-nya tuh sama-sama log E gitu. Nah sekarang yang beda adalah berapa banyaknya gitu. Ya. Kalau tadi kan V-1 karena base case, yang ini kan ya, karena dia pasti langsung ambil yang minimumnya. Nah tapi kan kalau dalam kasus worst case kayak gini, ini kan jadi semuanya nih harus di-delete, ini di-delete, ini di-delete juga, diambil gitu ya. Terus dicek ternyata walaupun akhirnya nggak kepake, tapi kan udah di-delete gitu. Ini juga artinya kalau worst case-nya adalah semuanya gitu. Semuanya itu berapa? E kan? Maka ini E gitu. Worst case-nya ya. Nah,
Kalau di sini saya nggak terlalu melihat dense sama ininya sih, dense sama sparse-nya. Kenapa? Karena ini udah sama semua nih, sama-sama E semua gitu. Kalau yang tadi kenapa sih saya perlu lihat gitu? Karena ini loh, ada ininya V, ininya E gitu kan, jadi beda gitu ya. Sebisa mungkin satu aja yang dilihat gitu, kalau bisa gitu. Kalau misalnya nggak bisa, pengen tetap yang begini aja gitu, keluarnya V log E gitu ya boleh aja sih sebenarnya. Tapi lebih bagus kalau. Nah, kalau ada tanda plus gini, ini pilih ya, pilih salah satu mana yang ordernya lebih tinggi gitu ya. Jadi, maka time complexity-nya ketika di worst case itu sama dengan big O, ya ini, E log E. E log E, kalau di worst case gitu. Jadi kalau misalnya yang ditanya hanya time complexity ini sebenarnya bukan N ya, jadi sebenarnya antara E sama V-nya gitu. Jadi saya jadi suka bingung kalau graf itu karena jumlah datanya itu adalah ya graf itu gitu ya, ada jumlah EC, ada jumlah vertex. Jadi biasanya kita sebutnya ya T aja gitu, T dari Kruskal atau TC gitu, time complexity dari Kruskal. Nah, apa tadi? Kalau misalnya ditanya tadi ya base case sama worst case, kan kalau base case-nya berarti kan apa tadi? V kuadrat ya. V kuadrat gitu ya. Sementara kalau yang di dense gitu, kalau yang artinya kan tadi V log V gitu ya. Kalau yang di sparse, oke. Okay? Nah, sementara kalau yang worst case ini kan dia O L log E gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanyanya hanya yang kruskal aja, ya kita biasanya ngeluarinnya ya yang worst case ya. Jadi kita keluarinnya yang L log E. Okay? Tapi kalau misalnya diminta analisis gitu ya, nah itu yang agak panjang gitu ya menjelaskannya gitu, karena itu yang dinilai gitu, sejauh mana pengertian kalian terhadap satu problem tertentu. Oke, jadi analisisnya makin lengkap seperti ini harusnya makin oke. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.